Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak kembali pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Danantara hari ini. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengembangkan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Dan antara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Iya, gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar Amerika akan dialokasikan untuk 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar. Mas Rizal mungkin ya, apa yang jadi kekhawatiran terbesar Anda? Realisasinya, implementasinya. Bagaimana merealisasikan proyek-proyek strategis mana yang mau didorong. Mekanisme pemilihannya berarti? Mekanismenya pemilihan, plus juga implementasinya. Mana memilah dan memilih proyek-proyek itu atau program-program strategis nasional itu yang berdampak terhadap kinerja ekonomi, yang berdampak terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja, yang berdampak terhadap permasalahan-permasalahan yang sekarang justru masyarakat sedang turun daya belinya. Iya. Karena apa? Karena income-nya turun. Ya. Yang kedua dari sisi produksi juga supply chain-nya yang sedang banyak bottleneck. Dan itu harus diselesaikan gitu. Nah, Danantara bisa menjawab itu gitu. Terutama industri manufaktur yang memberikan nilai tambah melalui hilirisasi. Ya, yang tadi disampaikan, kita tidak lagi mengekspor raw material, tetapi memproses sampai tier katakanlah 2 atau 3 yang kemudian bisa menjadi final product gitu. Katakanlah misalnya nikel, kita harus sampai ke baterai, kemudian ya diekspor boleh, atau sampai mobilnya kalau bisa gitu. Dan itu justru memberi nilai tambah tinggi. Nah, Danantara harus bisa menjawab itu. Bisakah gitu. Danantara menjawab itu? Ya, apakah kemudian kita berharap Danantara bisa sampai situ. Ya, artinya jangan sampai kita bisnis as usual seperti halnya BUMN sebelumnya. Harus tadi disampaikan inovasi tinggi, kemudian cita-cita besar, kemudian teknologi tinggi, kemudian juga untuk kemakmuran rakyat, yang justru harus menjawab jangka pendeknya terjawab, jangka panjangnya terjawab. Gitu. Kalau mendengar penjelasan Mas Rizal, ini kan artinya tidak sesimpel Danantara beraset besar, kemudian dengan fleksibilitas, kemampuan yang lebih lincah, akan mampu mengatasi problem-problem kita yang selama ini ada kan? Saya kira masih ada tantangan. Toh bisnis ekosistemnya kan masih yang lama. Kalau ingin merubah kan tentu harus ada adjustment di dalam bisnis mekanismenya. Nah tentu Danantara harus bisa memecahkan problematik yang ada.
Oke. Terutama bagaimana transfer knowledge, bagaimana memanfaatkan knowledge di dalam negeri, inovasi di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah, terutama pengelolaan sumber daya alam basis pertanian yang tadi disampaikan, ketahanan pangan, kemudian mining, Iya. dan juga industri manufaktur yang lainnya. Oke, Gitu. Saya kira baik. itu menjadi catatan penting. Baik, Mas Harjuno, ini kan banyak sekali yang mau difokuskan ya, nikel, bauksit, tembaga, kemudian pembangunan pusat data kecerdasan buatan AI, kilang minyak juga, pabrik petrokimia juga, produksi pangan dan protein, aquaculture serta energi terbarukan. 20 miliar 20 miliar dolar Amerika untuk semua ini. Apa yang harus jadi catatan? Yang jelas begini, bicara tentang proses bisnis pemerintah ini, usaha pemerintah ini, kita tahu bahwa ini punya cita-cita tujuan besar demi kesejahteraan masyarakat. Niatnya baik. Niatnya baik. Tapi di dalam proses, misalnya tadi saya menanggapi sedikit, secara struktur dan antara, kita tidak melihat bahwa orang-orang yang ada di dalam struktur tidak kompeten. Bukan. Oke. Mereka pasti punya kompetensi tinggi. Bahkan last minute untuk yang menjadi CEO dan antara tadinya juga bukan Pak Rosan. Iya. Kita juga sama-sama tahu lah, karena sekarang ini semua transparansi publik itu kan terbuka. Orang juga sudah tarik ulur. Tapi ujung-ujungnya mereka-mereka ya ada di situ juga. Iya. Artinya, sekarang apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini luar biasa. Demi kesejahteraan kemakmuran rakyat, itu Presiden Prabowo juga tidak serta-merta berpihak kepada para pengusaha. Kita tahu, Iya. PNBP yang dinaikkan, PNBP yang dibayar di depan, teman-teman pengusaha juga ceritalah, banyak kita komunikasi tentang itu. Tetapi di dalam posisi ini, jangan sampai efisiensi pemangkasan anggaran kementerian, termasuk tadi yang diambil dari hutan dan sebagainya, difokuskan dan kemudian ini dilahirkan Danantara. 20 proyek strategis ini harus difokuskan untuk betul-betul bisa profit. Oke. Kita tahu bahwa ini pasti orang-orang kompeten untuk melakukan semua pengelolaan ini. Tapi transparan dan akuntabilitas ini harus dikedepankan. Masyarakat justru jangan melihat ini sebagai sesuatu yang kemudian dilepaskan begitu saja. Oke, kalau orang-orangnya kompeten, apa yang jadi kekhawatiran terbesar? Artinya begini, ini kan banyak juga terjadi konflik interest tentunya. Karena orang-orang yang kompeten itu, sekarang itu ada jabatan-jabatan lain yang strategis. Meskipun dikatakan tadi bahwa ini jabatan yang inline kok, investasi dengan Danantara dan sebagainya. Danantara ini kan bukan mencari investasi secara khusus juga. Iya. Danantara ini kan melakukan pengelolaan terhadap BUMN, bahkan ada proyek-proyek strategis yang akan dijalankan. Dan harus diingat bahwa ini adalah dana publik. Iya. Artinya masyarakat sekarang juga melihat secara transparan, melihat juga situasi ini demi menjadikan profit. Situasi yang kita sama-sama tahu. Tetapi kondisi kita sekarang ini kan kondisi yang sedang berproses. Iya. Bukan hanya Danantaranya. Situasi negaranya semua dengan pemblokiran anggaran-anggaran kementerian, pemblokiran kemarin anggaran IKN. Iya. Itu larinya kemana? Masyarakat sekarang hanya fokus melihat kepada program MBG-nya Pak Presiden. Iya. Itu program yang baik. Tetapi sekarang di tengah-tengah itu program kesehatan bagaimana? Program pendidikan bagaimana? Nah, harapannya nanti ke depan Danantara ini kan bisa menjadi profit yang mana kita tahu postur APBN 3.600 triliun itu 1.300 lebih udah cuma buat bayar utang. Sisanya untuk pengelolaan ke daerah-daerah kurang pasti. Iya. Pak Presiden juga tahu pasti. Dapat laporan juga bahwa ini kurang. Nah, kemudian ada pengelolaan dalam konteks Danantara. Danantara ini harus dibuat lagi dengan konteks undang-undangnya, segala macam pengawasannya. Untuk proses awal, proses mula, ini kan tidak mudah, Mbak. Iya. Jadi ini sesuatu yang jangan sampai ini menjadi tumpang tindih. Makanya saya bilang tadi, harus transparan, akuntabel, pihak-pihak yang dikatakan kompeten tadi harus fokus terhadap situasi ini. Kalau ini masih tumpang tindih, ada rangkap jabatan. Orang Pak Presiden sekarang juga tahu kok bagaimana ada orang sekarang mengatakan publik melihat penggemukan kabinet presiden. Itu karena memang presiden punya kebutuhan. Indonesia besar. Sampai ada utusan presiden lah, inilah, itulah. Sekarang apa susahnya? Tidak posnya yang dibesarkan, hanya mencari orang-orang yang capable. Saya yakin kok masih banyak orang yang bisa jadi menteri, bisa jadi wamen, bisa jadi apa yang sekarang ini pengelolaan Danantara harus fokus. Kira-kira begitu. Baik, Pak Darmadi, kira-kira bagaimana nanti bentuk strategi DPR untuk bisa juga turut mengawasi Danantara? Jadi sebelum saya jawab itu, ini kan saya lihat Presiden Prabowo ini rajin baca buku. Ini yang dijalankan ini adalah stage capitalism, kapitalisme negara. Artinya apa? Artinya bahwa ada negara masuk menjadi peran besar dalam ekonomi komersial.
idenya, gagasannya saya pikir ini cukup revolusioner, ya, sehingga saya pikir ada baiknya memang kita coba untuk mendukung dulu sambil kita lihat implementasinya. Tadi saya katakan bahwa bukan hanya kompetensi, tapi yang penting tuh sebetulnya integritas juga. Kalau kita baca bukunya Way Nation Fail-nya Acemoglu, itu disebutkan bahwa kenapa negara bisa gagal, karena salah satunya bahwa memang di negara itu kadang banyak sekali lembaga politik dan ekonomi yang koruptif, seperti yang digambarkan oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Di situ parasitik sama ekstraktif, ya. Nah, di Indonesia kita udah ingatkan juga dalam Komisi 6, banyak sekali, nggak semua lembaga politik dan ekonomi kita itu memang parasitik dan ekstraktif tadi. Nah, ini salah satu tantangan yang muncul, ya, dalam kita melihat penerapan daripada Danantara. Untuk itulah DPR kan punya mekanisme untuk mengontrol itu, untuk mengawasi itu. Ya, kita harapkanlah, doakanlah kami DPR ini mengawasi dengan baik begitu. Ya, mengawasi dengan baik. Dan kita percaya bahwa yang kita dukung ini gagasan besar kok. Peran negara besar kok. Ya, dalam ekonomi komersial masuk nih, revolusioner sekali ini. Ya, dan sangat bagus sekali saya pikir. Jadi DPR nanti punya mekanisme dalam undang-undang, sudah diamanahkan dalam undang-undang, mulai dari RKAP, mulai dari hapus buku dan hapus tagih harus dilaporkan kepada DPR, mulai daripada penggabungan, ya, pemisahan, peleburan, restrukturisasi, privatisasi, Baik. semua harus dikoordinasikan kepada DPR. Jadi saya pikir DPR punya mekanisme untuk mengawal itu, dibanding dengan lembaga-lembaga lain kita punya mekanisme yang jauh lebih ketat untuk mengawasi itu. Nah, itulah makanya kita berharap Bapak Ibu mendoakan kami juga bahwa kami bisa mengawasi dengan baik. Tasya berdoa setiap malam buat Pak Darmadi untuk mengawasi dengan baik begitu. Jadi jangan sampai kami juga tidak dikritik begitu. Jadi ini bagus. Saya pikir gagasan Pak Prabowo ini bagus sekali dan perlu kita dukung. Ini nggak murni kayak Temasek Kasana kok, enggak kok. Ini beda kok. Ini ala Indonesia kok saya pikir. Ya, jadi ada perbedaan yang tidak terlalu, yang ada perbedaan dengan negara-negara lain yang perlu kita pahami bersama begitu. Baik, Mas Nah, saya Arjuno. pikir itu. Tapi kan gini Bang, sebagai wakil rakyat, justru eksekutif dan legislatif itu kan jangan melihat publik itu seolah-olah antipati. Jadi yang harus digarisbawahi, kita bukan tidak mendukung Bang. Kita ini kan mendukung. Tapi konteks mendukung ini jangan sampai ada dusta antara rakyat dengan kekuasaan. Kan begitu Bang. Jadi posisi legislatif pun, posisinya DPR ini kan juga harus melihatnya secara objektif. Jangan seolah-olah kita misalnya kita menyampaikan kan apa adanya. Ini dana publik, dana rakyat. Kita me-warning harus hati-hati. Dan bukan kita tidak mendukung. Apa yang menjadi kebijakan dan keberanian Pak Presiden ini luar biasa. Ini sesuatu gagasan besar untuk masa depan Indonesia. Kan gitu Bang. Kita tidak mengatakan Bapak itu mendukung atau tidak, kan kita menyatakan bahwa kasih waktu. Bayangin, saya kan dari PDI Perjuangan, Pak. Ya kan? Saya aja berusaha sebagus mungkin untuk bisa menyatakan bahwa ini baik sambil kita memberikan pemikiran yang kritis. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kita memang melihat ada sisi positifnya dari hal ini yang coba kita edukasi ke pasar, edukasi ke masyarakat supaya masyarakat tahu apa sih. Karena sekarang kan simpang siur ini dan antara diputar balik, nggak diaudit, nggak diboleh sentuh, nggak ada pertanggungjawaban hukum, semua dikapitalisasi. Itu kan nggak baik, Bang. Jadi artinya kita berusaha lah untuk seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Coba, kita kan mitra strategis di DPR. Kita berikan kritikan, banyak perbaikan undang-undang yang kita masukkan ke dalam, bahwa membuktikan bahwa kita memang care terhadap bangsa ini untuk mensejahterakan bangsa ini. Tapi saya cuma minta waktu. Kita lihat Bang Rijal, Bang Arjuno. Pak Juno, mari kita kawal bersama, Bang. Jadi nggak ada masalah kita bisa kawal bersama, pemikiran bersama supaya ini lebih baik bangsa ini. Karena kalau nggak, ini kan hasil dari apa? Rekonstruksi lemak-lemak yang dibuang di kementerian, betul nggak? Betul. Ya. Nah, ini efisiensi yang dilakukan dari hasil rekonstruksi. Kami menerima banyak permohonan waktu rekonstruksi itu kita potong sakit, tapi itu lemak-lemak itu
akhirnya harus dibuang juga karena inefisiensi. Nah itu digunakan dana antara untuk kesejahteraan rakyat begitu. Baik, Pak Darmadi saya harus potong karena waktu kita sudah hampir habis. Saya akan memberikan kesempatan untuk closing statement dari Mas Rizal dan Mas Harjuno. Kalau tadi kita bicara tentang transparansi, pengawasan, tapi mungkin bayangan idealnya akan seperti apa sih agar ini kemudian bisa berjalan dengan pengawasan ketat? Ya, saya kira perlu diawasi oleh publik supaya Danantara ini juga agile gitu ya. Agile, kemudian juga tadi profesional, punya integritas, independen, mudah-mudahan bisa merealisasikan ya atau juga mengelola aset negara strategis ini untuk kemakmuran rakyat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tata kelola profesional itu yang harus dikedepankan dengan integritas yang tinggi, ya integritas tinggi. Kalau tidak, ya tadi malah jadi masalah. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah gitu ya dalam hal ini misalnya Dewan Pengawas ataupun misalnya berkaitan dengan implementasinya harus mampu meminimalisir konflik of interest. Oke. Itu yang penting. Dari orang-orangnya berarti? Iya, dari para pengelola ini. Iya. Karena kalau kita bicara ada merangkap jabatan tadi, ini kan berpeluang besar konflik of interest itu. Baik. Untuk itu maka tugas dan tanggung jawab antara satu jabatan dengan amanah jabatan yang lain itu betul-betul harus dijaga secara profesional dan punya integritas tinggi. Saya kira itu. Baik, Mas Harjuno terakhir. Yang jelas Danantara ini adalah pengelolaan dana publik. Ya. Pengelolaan ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, harus transparan, akuntabel, dan semua masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Oke. Kita tahu di Indonesia, jangan sampai Undang-Undang Keuangan ini nanti dibuat di era Pak Jokowi, ada Undang-Undang Sakti itu, Undang-Undang Omnibus Law, akhirnya di situ menjadi sesuatu itu menjadi tidak tajam. Jadi intinya Danantara ini bagaimana publik nomor satu tetap harus mengawasi, jangan sampai ada dusta antara rakyat dengan kekuasaan. Apapun juga suara kami ada di DPR, apapun kondisi itu, ya Bang Darmadi tadi ya harus mengawal, mengkritik keras secara objektif. Artinya ini harus di-warning dari sejak awal, karena ini adalah baru lahir dan ini menggunakan dana publik. Poinnya itu. Oke, baik. Kita akan sama-sama titipkan ke Pak Darmadi. Oke, boleh silakan sedikit saja Pak Darmadi. Saya meluruskan aja, setelah undang-undang ini berlaku, semua undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara, kekayaan negara dipisahkan, sudah dinyatakan tidak berlaku. Oke. Artinya apa? Ini lex spesialis. Artinya apa? Artinya ini kekuasaan pemerintah presiden sebagai kepala pemerintahan sudah tidak dikuasakan kepada Kementerian Keuangan. Jadi ini biar jelas saja bahwa karena apa? Karena ini sudah berubah menjadi business adjustment rule, tidak rezim keuangan negara lagi. Begitu kira-kira. Baik, Pak Darmadi, kita titipkan Danantara supaya pengawasannya memang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Darmadi, Mas Rizal, Mas Harjuno untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, diskusi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.